Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan terutama rekan saya Rina Isya ini akan menyampaikan materi mengenai software Adobe Photoshop. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Setiawan. Saya di sini berperan sebagai host, kemudian ada rekan saya Kimi Raihan berperan sebagai moderator, dan Arina Aisyah ini sebagai presenter. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan saja kepada Kimi Raihan sebagai moderator. Silahkan Kimi Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kimi Raihan Rizky. Saya sebagai moderator. Di sini presenter Arina Sia akan membahas tentang Photoshop, pengenalan Photoshop. Dan topik berikutnya akan dibahas oleh Arina. Terima kasih Aziz dan Kimi. Pertama-tama perkenalkan, saya Arina Isya ini dari SMK 11 Bandung. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang Adobe Photoshop. Sudah ada? Ya, sudah. Aziz? Sudah. Ini saja ya. Ya, oke, boleh. Sebelumnya kita harus tahu kan apa itu Adobe Photoshop. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Lalu apa sih fungsi Adobe Photoshop itu? Fungsi Adobe Photoshop untuk mengedit foto ataupun gambar dengan tipe raster atau bitmap. Atau dapat dijabarkan lebih khusus lagi, yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Mempercantik gambar. Mempercantik gambar yaitu dengan cara menghaluskan objek, di mana hal ini dilakukan agar gambar tersebut terlihat lebih menarik dan indah. Merekayasa gambar yaitu dengan cara merubah tampilan ataupun menggabungkan gambar-gambar yang berbeda agar gambar tersebut terlihat seperti gambar asli dan seringkali dapat menipu mata yang melihatnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu membuat desain gambar. Membuat desain gambar yaitu dengan cara menciptakan objek baru seperti logo, brosur, spanduk, dan poster. Tool-tool yang terdapat pada Photoshop. Tool yang ada pada Photoshop merupakan alat yang dapat membantu pengguna dalam mengedit. Adobe Photoshop CS memiliki sekitar 59 tool yang dapat digunakan oleh pengguna. Tool-tool ini terdiri dari macam-macam tool dengan kegunaan yang spesifik. Yang pertama yaitu Move Tool. Fungsinya untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya, aktifkan Move Tool lalu pilih objek yang akan dipindahkan dan seret ke tempat yang diinginkan. Yang kedua yaitu Marquee Tool. Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi. Marquee Tool dibagi lagi menjadi 4. Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Tool. Yang ketiga yaitu Lasso Tool. Lasso Tool berfungsi untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Lasso Tool dibagi juga menjadi 3, yaitu Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, dan Magnetic Lasso Tool. Yang keempat yaitu Quick Selection dan Magic Wand Tool. Quick Selection berfungsi untuk membuat seleksi dengan cepat, sedangkan Magic Wand Tool berfungsi untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna, namun dapat diatur toleransinya pada option bar. Yang kelima yaitu Cropping dan Slice Tool.
tool untuk memotong secara persegi dan sejajar. Cropping dan slice tool mempunyai empat bagian lagi, yaitu crop tool, perspektif crop tool, slice select tool. Selanjutnya yaitu eyedropper tool. Berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Kita tinggal mengaktifkan eyedropper lalu klik sampel warna yang akan kita ambil. Maka secara otomatis warna akan tersimpan di color box dan siap digunakan. Yang ketujuh yaitu brush and patch tool. Ini terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu spot healing brush tool, patch tool, content aware move tool, dan red eye tool. Yang selanjutnya yaitu brush tool. Brush tool berfungsi untuk membuat objek polesan kuas. Photoshop menyediakan bentuk kuas yang bervariasi, atau kita bisa download di internet untuk berbagai bentuk brush lainnya. Brush tool terbagi menjadi 4, yaitu brush tool, pencil tool, color replacement tool, dan mixer brush tool. Selanjutnya yaitu clone stamp tool. Clone stamp tool berfungsi untuk mengadakan atau cloning area gambar. Dan yang selanjutnya history brush tool. History brush tool berfungsi untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang Anda terapkan. Fungsi yang art history brush tool untuk membuat polesan kuas, namun yang ini lebih bervariasi yang dapat kalian tentukan. Eraser tool berfungsi untuk menghapus area gambar. Background eraser tool berfungsi untuk menghapus background dari suatu gambar, dan magic eraser tool berfungsi untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Selanjutnya yaitu gradient tool. Gradient tool berfungsi untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Dan paint bucket tool berfungsi untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. Selanjutnya yaitu blur tool berfungsi untuk mengaburkan warna. Sharpen tool berfungsi untuk menajamkan warna, dan smudge tool berfungsi untuk memberi efek seperti gosokan jari tangan pada cat basah. Selanjutnya yaitu dodge, burn, and sponge tool. Dodge tool berfungsi untuk mencerahkan gambar, burn tool untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar, dan sponge tool berfungsi untuk mengubah suatu rasi gambar. Suatu rasi warna gambar. Yang selanjutnya yaitu pen tool. Pen tool berfungsi untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur. Freeform pen tool untuk membuat objek pad dengan bentuk yang bebas. Add anchor point tool berfungsi untuk menambahkan titik acor pada suatu objek pad. Delete anchor point tool berfungsi untuk titik acor pada suatu objek pad. Selanjutnya, horizontal tool. Horizontal type tool berfungsi untuk membuat objek dengan arah horizontal. Vertical type tool untuk membuat objek dengan teks dengan arah vertikal. Horizontal type mouse berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Dan vertical type mouse
membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Path Selection Tool. Path Selection Tool untuk memilih objek path, dan Direct Selection Tool berfungsi untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Selanjutnya yaitu Shape Tool. Shape Tool dibagi menjadi 7 tool lagi, yaitu Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek kotak, Rounded Rectangle Tool untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul, Ellipse Tool untuk membuat objek elips, Polygon Tool untuk membuat objek segi banyak atau bintang, dan Line Tool untuk membuat garis. Selanjutnya, Hand and Rotate View Tool. Hand Tool untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja, dan Rotate View Tool untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Tool besar kecil dalam dokumen. Set foreground and background berfungsi untuk mengganti warna foreground and background. Untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal dan quick mix. Dan yang terakhir yaitu screen mode. Untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar, full screen dengan menu atau full screen. Mungkin hanya cukup segitu materi yang bisa saya sampaikan. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa aktifkan suaranya atau ketik di kolom chat. Jadi tadi Arina menjelaskan bahwa Photoshop itu dapat melakukan atau mendesain berbagai gambar dan memanipulasi gambar, dan dilengkapi dengan bermacam-macam tool yang dapat dipakai sesuai kebutuhan. Dan apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan bisa isi ini presensi sudah tersedia di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Apakah Bapak dan Ibu bisa memberikan saran?
Sarana untuk kritik. video conference berikutnya. Atas kesempatannya. Itu ada yang mau bertanya itu di tengah. Oh iya. Silahkan. Boleh. Oke. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Tik-Tik. Salam kenal ya buat semua. Ya. Penyampaiannya bagus. Cuma memang materinya kalau pengen detail harus agak lama sih ya. Iya. Kalau buat ibu yang baru ngeh gitu, oh Photoshop teh buat itu, kayaknya mending masih penasaran gitu ya. Masih penasaran dengan materi Photoshop tadi. Itu yang pertama. Tapi penyampaiannya udah bagus, cuma asa masih kurang. Tapi memang kalian kepepet waktu juga sih sebetulnya. Kemudian, ini suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Oke. Kemudian tadi yang moderator ya, ada sedikit lupa memperkenalkan asal. Jadi sekolahnya dari mana gitu ya, institusinya. Jadi tadi hanya memperkenalkan namanya saja, tidak institusinya. Memang sih sudah tahu adik-adik semua dari SMKN 11 gitu. Cuma untuk pembiasaan saja biar kedepannya terbiasa. Yap. Emang sih udah pada tahu atau Bu? Oke, emang pada tahu buat pembiasaan aja ini sebetulnya. Karena untuk pembiasaan, jadi untuk moderator kedepannya siapapun yang bertindak moderator jangan lupa menyampaikan institusi dari host dan pemateri. Gitu. Itu aja sebetulnya masukannya. Kalau dari segi materi banyak yang mau ditanyain bentar pisan tadi teh banyak yang nggak ngertinya gitu. Oh iya. Maklum baru ibu teh ya ngelihat oh gitu ya Photoshop teh gitu ya meni bagus pisan gitu ya. Tapi luar biasa kalian masih SMK, masih sangat muda, masih PJJ juga, masih sempat ikut acara kegiatan seperti ini dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih ya sudah ikut terlibat di VCT ini. Itu aja ya buat moderator, jangan lupa tadi. Ya, Bu. Iya, makasih. Jadi kalau mengenai materi memang baru setengahnya karena akan dilanjutkan besok. Oh, memang baru setengahnya. Oh, oke. Ya, untuk hari keduanya, sesi berikutnya gitu. Oke, sip. Oke, Ibu tunggu materi selanjutnya ya besok ya. Materinya bagus-bagus banget. Makasih ya. Itu Ya, aja Bu. dari Ibu. Ya. Apa masih ada yang mau bertanya? Ya, dari saya tambahan ya. Siapa? Segera penyampaian dari saya begini, nanti kan ada proses penugasan dari masing-masing petugas Tikun ya. Iya betul. Kalau kan saya kira sudah lancar, sudah sangat baik, tinggal memfungsikan dari petugasnya. Nah, di moderator kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Tik-Tik itu memperkenalkan petugas yang berada pada Pikon. Misalnya membacakan graffiti dari, terutama dari peserta. Saya moderator membacakan CV atau graffiti dari pesertanya yang bertugasnya siapa dan sebagainya. Termasuk tadi disebutkan instansi di mana petugas itu berada begitu ya. Saya kira itu udah lancar, udah
Ya, rekannya yang lain itu diajak untuk tampil gitu di Pikonya. Padahal saya ada ya seperti inilah kira-kira gitu. Iya, Pak. Aja. Ya, Pak. Silakan disimpulkan aja oleh Lagi video kamera. yang bertugas. Butuh berapa, Bu? 2. Nanti diantar. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya kembalikan kepada host. Oke, alhamdulillah hari ini 3 materi sudah selesai kami jalankan. Tinggal besok di waktu yang sama akan membahas materi yang lebih dalam lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk menonton video konferensi ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu roomnya akan saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung. Deuing cowok orangnya tengah denge biar suara nanti jelas. Deuing cowok orangnya tengah denge biar suara nanti jelas. Bu, Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Aduh, neng rindu kanu sok ngerayu anu sok